Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali dalam renungan sapaan iman di hari ini. Sebelum kita mendengarkan pengajaran Tuhan melalui firman yang akan kita baca, mari kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas waktu serta kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan pengajaran-Mu melalui firman yang siap akan kami dengarkan. Utuslah Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami dapat memahami pengajaran Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini kita terima dari kesaksian Injil Yohanes pasal yang keempat. Kita akan membaca dari ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-21, kemudian kita lanjutkan pembacaan kita di ayat 23 sampai dengan 24 yang demikian. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Demikian firman Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika suatu saat saudara bertemu dengan seseorang yang beragama Kristen, kemudian ia berkata kepada saudara bahwa dia akan pergi beribadah. Mendengar perkataan tersebut, apa yang saudara pahami? Mestinya yang kemudian kita bayangkan adalah orang tersebut kemudian pergi ke gereja dan mengikuti kebaktian. Karena memang pemahaman umum tentang kata beribadah adalah menyembah Tuhan dalam satu ritual keagamaan. Menyembah Tuhan berarti berada dalam relasi dengan Tuhan di dalam pujian dan doa. Namun sesungguhnya saudara, menyembah Tuhan bukanlah hanya bicara soal fisik saja, melainkan bagaimana hati seseorang sungguh menyembah kepada Tuhan. Karena tanpa hati, maka seluruh wujud fisik dari penyembahan kita hanyalah sebuah ritus tanpa makna, yang justru bisa saja malah menghina kekudusan Tuhan dan mendatangkan murka Allah. Beribadah atau menyembah Tuhan tanpa hati yang tulus tidak akan pernah bisa merubah kehidupan orang percaya menjadi lebih baik. Contohnya adalah kehidupan perempuan Samaria di dalam bacaan kita saat ini. Apakah orang Samaria, khususnya perempuan Samaria ini tidak beribadah atau menyembah Tuhan? Mereka menyembah Tuhan. Coba tadi kita perhatikan di ayat yang ke-20. Sama halnya dengan bangsa Israel. Orang-orang Samaria pun menyembah Tuhan dan mereka melakukannya di gunung Gerizim. Tetapi apakah penyembahan ini khususnya bagi perempuan Samaria ini berbuah kehidupan yang berkenan bagi Tuhan? Tampaknya tidak. Itu bisa dilihat dan diketahui melalui perjalanan kehidupan perempuan Samaria ini. Mereka mengaku beribadah dan menyembah Tuhan Allah, namun kehidupannya tidak taat pada perintah-perintah Tuhan dan tidak menghasilkan buah-buah pertobatan yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa yang terpenting bukanlah tempat di mana orang percaya itu beribadah.
Gunung Gerizim atau di Yerusalem, karena Tuhan Allah itu adalah Roh. Keberadaan Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Orang percaya bisa menyembah Allah dimanapun kita berada dan dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Berbarengan dengan pemahaman tersebut, orang percaya juga diingatkan karena Tuhan hadir di setiap aspek kehidupan, maka orang percaya dipanggil untuk menyembah Allah dengan didasarkan pada hati yang tulus, bukan dengan keterpaksaan. Sebab hati yang tulus inilah yang akan menghantar orang percaya kepada kebenaran, yaitu kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan dan yang mendatangkan damai sejahtera. Melalui bacaan kita saat ini, Tuhan mengajarkan supaya kita bisa memakai seutuh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan dengan mewujudkan ketaatan pada kehendak Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan saja yang disembah dan dipermuliakan. Amin.